Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Keagungan yang didirikan selama bertahun-tahun hari ini telah hilang. Melihat pohon anggur itu benar-benar patuh dan surut. Mata pria itu membelalak. Sebagai makhluk abadi, dia telah melihat banyak hal aneh. Dengan sedikit spiritualitas, dan dia bisa membuatnya patuh dengan paksaan. Tapi di mana tempat ini? Itu adalah hutan belantara abadi yang terkenal. Semua kehidupan di dalamnya diubah oleh kehendak abadi yang pernah jatuh di sini. Dan mereka tidak akan mematuhi siapapun. Setidaknya betapapun mustahilnya untuk mematuhi dewa pertarungan. Pria itu bingung. Dan pikirannya penuh dengan tanda tanya. Di tempat seperti ini, Suteng mematuhi dewa pertempuran. Dan sekarang bahkan dia, orang kuat di langkah kedua keabadian kaisar, juga mematuhi dewa pertempuran. Ini mungkin menjadi hal yang paling aneh yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Xiaoyan tidak memperhatikan pria itu saat ini, tetapi duduk bersila sendirian. Ada terlalu banyak sumber energi di tubuhnya. Dia perlu waktu untuk mencernanya. Siapapun yang mendekat, tembak dan bunuh semua. Xiaoyan berkata dengan dingin. Pria itu berhenti. Di ruang batas tempat dia berada, dapat dikatakan bahwa bahkan ruang batas memberinya 3 poin. Tetapi dia tidak melakukannya dipanggil untuk waktu yang lama. Tapi mengingat kembali momen mendebarkan barusan, pria itu tidak berbicara. Tetapi berdiri tidak jauh dari Xiaoyan melihat sekeliling. Ketika dia melihat sekeliling dan mengalihkan matanya ke Xiaoyan, seorang wanita yang memegang kelinci tiba-tiba muncul di sebelah Xiaoyan dan pria itu terkejut. Jangan khawatir, aku wanitanya. Wanita yang memegang kelinci itu tentu saja adalah permaisuri. Dia menatap pria itu dengan mata yang indah dan sedikit tersenyum. Menatap wajah permaisuri, pria itu tercengang lagi. Wajah ini sangat cantik. Pria itu berkata dalam hatinya bahwa meskipun dia telah melihat kecantikan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, wanita seperti itu tampaknya melampaui wajah semua wanita yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dan dia sangat cantik. Halo cantik. Maaf, halo. Pria itu menyadari bahwa dia tersesat setelah menyelesaikan kalimat pertama. Pipinya langsung memerah dan dia mengalihkan pandangannya karena malu. Permaisuri tersenyum ringan, seolah-olah dia tidak peduli. Anda harus tahu bahwa permaisuri tidak menggunakan pesona apapun, tetapi ada semacam pesona yang lahir darinya, dan dia akan terpesona olehnya begitu dia melihatnya. Bahkan jika Anda abadi, sulit untuk memiliki konsentrasi untuk tidak terpesona oleh penampilan permaisuri. Seseorang mendekat. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba bergerak begitu tubuhnya bergerak. Permaisuri memandang Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan diam-diam menunggu di sampingnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak acuh tak acuh terhadap dunia. Berkat pertempuran berturut-turut, sumber ki laut Xiaoyan dapat terus menyerap sumber ki murni yang disediakan oleh pil sumber. Setelah beberapa lama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang masih dipenuhi dengan cahaya merah. Energi sumber murni diserap oleh Xiaoyan, tetapi energi iblis tetap berada di tubuh Xiaoyan. Dan energi iblis di tubuh Xiaoyan sangat kuat. Hanya saja Xiaoyan selalu mempertahankan pikiran yang jernih dan rasional. Energi jahat menggairahkannya, tetapi itu akan membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya, yang membuat Xiaoyan tidak menolaknya untuk sementara waktu. 500 juta. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, lalu dia berdiri tiba-tiba, melihat sekeliling dan melihat permaisuri di sampingnya. Kilatan api jahat melintas di matanya, dia mengulurkan tangannya dan benar-benar memeluk permaisuri dengan berat. Kelinci Pingyun terjepit di antara keduanya lagi, dan kemudian ciuman gila Xiaoyan mendarat dengan keras di bibir permaisuri. Di saat berikutnya, Xiaoyan menghilang lagi dengan satu gerakan.
Permaisuri dengan pipi memerah tertinggal. Dia benar-benar baik atau buruk, aku sangat menyukainya. Permaisuri memegangi pipinya. Wajah kelinci Pingyun yang tertutup es seperti abu mati. Jika saya tahu itu adalah situasi saat ini, saya seharusnya mati di bintang Vientiane. Sekarang kelinci Pingyun yang bersama permaisuri seperti bayangan memiliki beberapa penyesalan. Pada saat ini, lebih terang dari bintang matahari. Berapa banyak orang yang terbunuh? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dan pria itu tiba-tiba menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan menatapnya dengan tenang. Ada 4 orang mendekat. Saya telah membunuh mereka semua, jawab pria itu. Di mana mereka semua? Xiaoyan bertanya lagi. Pria itu berhenti, mengira Xiaoyan tidak mempercayainya. Kemudian dia berangkat dan membawa Xiaoyan ke tempat orang yang dia bunuh itu. Ketika dia tiba, dia menunjuk ke reruntuhan yang tergeletak di tanah. Xiaoyan berjalan perlahan ke depan, lalu berjongkok. Melihat perilaku aneh Xiaoyan, pria itu juga mengikuti, lalu berjongkok, mengerutkan kening. Dia pikir akan ada beberapa petunjuk, tetapi setelah Xiaoyan mencari lama, sebuah cincin muncul di tangannya. Ayo pergi, yang berikutnya. Pria itu tertegun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah berpikir lama, dia kembali untuk mengikis mayat. Atas permintaan Xiaoyan, orang-orang itu membawa mereka satu persatu ke tempat di mana orang-orang yang dia bunuh berada dan membunuh 4 dari mereka. Tetapi Xiaoyan hanya menemukan 3 cincin, dan ketika salah satunya hilang, alis Xiaoyan sedikit mengernyit. Hati pria itu tiba-tiba menegang, berpikir bahwa dia telah menyinggung Master Dewa Perang ini. Ingat, lain kali kamu bergerak, lebih memperhatikan. Aku tidak menginginkan yang lain, tapi aku yang tidak bisa melewatkan 1 cincin pun. Xiaoyan dengan serius mendesak. Pria itu tersenyum masam dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia masih tidak berbicara. Jadi dia hanya bisa mengangguk. Pada saat yang sama, tanpa sadar, avatar pemakan jiwa terpisah dari tubuh utama, berkeliaran sebentar sebelum kembali. 3 jiwa emas, 100 jiwa biasa. Hadiahnya bagus. Avatar pemakan jiwa keluar untuk mengumpulkan jiwa orang-orang ini. Medan perangnya kejam. Sejak dia datang ke sini, Xiaoyan tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dan Xiaoyan itu juga merupakan pilihan terakhir. Karena Xiaoyan menemukan bahwa meskipun avatar yang melahap jiwa sama dengan avatar dewa asli, itu tidak memerlukan suplai energi sumber. Tetapi jika Anda terus menggunakan kekuatan jiwa Anda masih akan dikonsumsi, tetapi bukan sumber energi yang dikonsumsi, tetapi kekuatan jiwa yang menghabiskan puluhan juta jiwa. Jadi mengisi kembali jiwa juga sangat penting. Tempat seperti ini juga merupakan waktu terbaik untuk mengisi kembali. Ada banyak jiwa yang kuat di antara mereka, dan 3 jiwa emas adalah kekuatan abadi yang jatuh. Jika lebih banyak jiwa dan jiwa emas dapat diperoleh, kekuatan avatar pemakan jiwa akan menjadi semakin kuat seiring dengan bertambahnya jumlah jiwa. Dengan cara ini, itu juga bisa menutupi sedikit kekurangan kekuatan jiwa Xiaoyan. Avatar pemakan jiwa mendekati Xiaoyan, dan saat itu mendekat, avatar pemakan jiwa itu menghilang. Pria itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres ketika dia berbalik dan menatap Xiaoyan dengan sedikit keraguan di matanya. Tetapi Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia tidak banyak bicara. Pria itu hanya merasa ada terlalu banyak rahasia di Xiaoyan. Bagaimanapun, itu pasti tidak sesederhana dewa pertempuran dan kecantikan yang mengikutinya juga tidak sesederhana pada pandangan pertama. Setidaknya pria itu merasa bahwa dia terlalu cantik. Siapa namamu? Dalam kabut abu-abu, Xiaoyan berjalan perlahan, tanpa tujuan, seolah sedang menunggu dan mencari, menunggu mangsa juga mencari mangsa. Yuto, pria itu menjawab. Apakah Anda mengambil pil sumber di cincin orang-orang ini? Xiaoyan melihat nama pria Yuto berbicara dengan keras. Yuto penuh keraguan lagi. Dia memprovokasi seseorang, dan setelah sekian lama dia datang untuk bertanya, apakah dia diam-diam telah mengambil pil sumber? Saudaraku, aku hanya bercanda. Aku tidak tertarik dengan pil sumber ini.
Yuto berkata sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, berikan aku pil sumber sebanyak yang kamu punya. Aku tertarik. Xiaoyan segera berkata. Setelah mendengar itu, Yuto sangat terkejut. Kata-kata sebelumnya sebenarnya menipu dia, dan ini adalah tujuan sebenarnya dari Xiaoyan, untuk secara terang-terangan meminta pil sumber di tangannya. Sekarang kita telah membicarakan hal ini. Tampaknya kita tidak dapat melewatinya jika kita tidak mengeluarkannya. Tetapi Yuto benar-benar tidak tertarik dengan pil sumber ini. Bagaimanapun juga, dia telah menembus keabadian, dan sumber ki dan bintang laut telah mengakar dalam. Itu dapat menggantikannya, dan tidak akan terus memadatkan bintang baru. Aku hanya punya selusin atau lebih di sini. Saya akan memberikan semuanya ke Xiong Tai. Apakah saya boleh tahu nama Xiong Tai? Yuto merentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan semua pil sumbernya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan! Sambil mengambil pil sumber dari tangan Yuto, Xiaoyan menjawab dengan lembut. Xiaoyan menelan lebih dari 60 pil yang dia jarah sebelumnya. Tetapi selama periode ini, Xiaoyan membunuh lebih dari selusin orang. 4 orang yang dibunuh oleh Yuto, jumlah cincin orang-orang ini sekitar 100. Beberapa orang tidak memiliki pil sumber tunggal di cincin mereka, dan mereka tampaknya langsung melahapnya setelah mendapatkannya. Pil sumber ini mengandung energi jahat yang kuat. Jika saudara Xiaoyan menelannya, jika energi jahatnya terlalu kuat, itu dapat mempengaruhi pikiran. Yuto menatap mata merah Xiaoyan dan mengingatkannya dengan ramah. Xiaoyan tidak menjawab. Dia secara alami menyadari pro dan kontrak dari energi iblis. Tapi setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan merasa bahwa energi iblis yang kuat lebih seperti semangat juang setelah terwujud, yang membuat orang merasakan semangat yang luar biasa. Ayo pergi! Xiaoyan mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Dan ketika kata-kata itu jatuh, sayap bela diri muncul di belakangnya, dan kecepatannya segera meningkat tajam. Saya hanya merasakan hembusan angin bertiup. Sosok Xiaoyan terus tersapu, dan suara pertempuran di seluruh hutan pegunungan yang luas menjadi semakin keras. Jelas banyak orang telah menelan pil sumber. Tampaknya tidak mempengaruhi pikiran, tetapi energi sihirnya diam-diam membuat orang kecanduan perang, ingin bertarung sepanjang waktu termasuk Xiaoyan. Tapi saat ini, tidak jauh dari Xiaoyan terdengar teriakan, dan Xiaoyan langsung berbalik menuju ke sumber suara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sosok itu melayang di atas pohon raksasa yang lebat seperti hantu, dan saat ini ada lebih dari selusin sosok di bawahnya, dengan cahaya merah menyala di masing-masingnya. Apakah mereka menelan pil sumber atau tidak? Sekilas oleh cahaya merah yang berkedip. Lusinan sosok yang menelan Yuan Dan ini sekarang mengelilingi kedua wanita itu, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Selain membuat orang kecanduan perang, energi iblis juga bisa membuat orang melonjak dengan api jahat. Orang kuat yang telah mencapai level ini dapat mengendalikan hal-hal seperti keinginan sejak lama, dan tidak akan memperhatikan kecantikan untuk waktu yang lama. Tetapi dengan energi sihir, akan membuat pikiran jahat apapun di hati diperbesar tanpa batas. Apakah kamu akan menyelamatkan mereka? Yuto juga bergegas mendekat dan berdiri di samping Xiaoyan. Aku berencana untuk menonton drama. Selusin orang pasti sangat senang, jawab Xiaoyan. Sudut mata Yuto berkedut saat mendengar ini. Xiaoyan tidak terlihat seperti orang jahat, tapi jawaban seperti itu lambat laun mengubah kesan Yuto tentang Xiaoyan di dalam hatinya. Setidaknya Xiaoyan jelas bukan orang yang baik. Faktanya, jika bukan karena energi iblis Xiaoyan, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu di waktu normal. Karena pada saat ini, energi iblis Xiaoyan juga memperkuat pikiran jahatnya tanpa batas. Saat berikutnya, lebih dari selusin sosok bergegas menuju kedua wanita itu seperti serigala. Kedua wanita itu melawan dengan liar, tetapi tampaknya lebih dari selusin orang dikepung pada saat yang sama. Pergilah, kata Xiaoyan tiba-tiba. Yuto tertegun.
Kakak Xiaoyan, apakah kamu ingin aku bergerak? Yuto bertanya dengan curiga. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menonton drama semacam ini? Xiaoyan juga memandang Yuto dengan ragu, yang tersenyum kecut dan tidak tahu apakah Xiaoyan jahat atau benar untuk sementara waktu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Darah jiwa telah disumbangkan. Jadilah anak muda dengan jujur. Belum lagi di antara selusin orang, hanya ada satu kaisar abadi, dan itu hanya langkah pertama. Jadi tidak mungkin bisa menekan kekuatan langkah kedua keabadian Yuto. Hati-hati saat kamu menembak, Xiaoyan mengingatkan. Terima kasih saudara Xiaoyan perhatian. Sampah semacam ini tidak cukup untuk dikhawatirkan. Yuto mengepakkan tinjunya dan berkata. Xiaoyan sedikit mengangguk dan segera sosok Yuto bergerak. Tetapi pada saat yang sama, kata-kata Xiaoyan datang lagi. Jangan merusak cincinnya. Yuto terhuyung-huyung ketika mendengar kata-kata itu dan tersenyum kecut di dalam hatinya. Ternyata yang satu berhati-hati bukan yang lain. Xiaoyan tidak bermaksud mengkhawatirkannya, tetapi mengkhawatirkan cincin orang-orang ini karena takut mereka akan dihancurkan olehnya. Saat sosok Yuto bergerak, Xiaoyan juga bergegas keluar bersama dan bahkan lebih cepat dari Yuto. Memegang 8 penguasa berat Xuan yang tampaknya tak tertandingi. Terbungkus dalam api yang mengerikan dan tersapu ke bawah. Yuto melihat pupilnya menyusut sedikit dan pohon-pohon di sekitarnya bergerak. Setiap orang yang memasuki tempat ini bertindak hati-hati karena takut melanggar aturan. Tapi Yuto menatap pria di depannya yang melambai-lambaikan penggaris raksasa dengan gila-gilaan. Dan dia sepertinya tidak pernah memperhatikan aturan. Dia jelas hanya dewa petarung. Tapi dia bisa mengabaikan aturan di sini. Bahkan kekuatan abadi pun akan takut dengan aturan di sini. Bagaimana mungkin dewa petarungan berani mengabaikan aturan? Tidak hanya mengabaikan aturan, tapi aturan sepertinya diberikan kepadanya. Siapa dia? Sebuah pertanyaan besar muncul di hati Yuto, dan wanita cantik yang pernah dia lihat sebelumnya. Yuto merasa bahwa orang ini pasti bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata biasa, dan bahkan melawan kekuatan dewa, menurutnya hanyalah penutup. Xiaoyan dan Yuto bekerja sama, dan hampir seketika selusin orang digulingkan, dan beberapa pohon besar dirobohkan lagi dan lagi. Sesaat kemudian, mereka yang menyentuh, mereka yang melihat aturan, mereka yang melanggar pohon besar panik dalam hati mereka. Pohon merambat akan terlambat, tetapi pasti akan muncul. Beberapa orang yang menyeret dan menyentuh aturan menuju tanah. Yuto berdiri di samping Xiaoyan, tampak sedikit miring pada saat ini. Dia melihat pohon anggur pecah dari tanah di kaki Xiaoyan, dan kemudian melemparkan beberapa cincin ke Xiaoyan. Dahi Yuto ditutupi dengan garis hitam, seolah-olah karakter Xinchuan tertulis di atasnya. Adegan biasa-biasa saja ini mengejutkan semua orang, dan aturan seperti teman Xiaoyan. Pada saat ini, Yuto tiba-tiba memalingkan matanya dan melihat sesosok besar berdiri dengan tenang di tengah gelombang yang sudah ada pada suatu waktu, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Nafas ini adalah langkah ketiga.